Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Jalaksa dengan NIM 2022-11-071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fusifikasi dan difusifikasi pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy. Untuk tujuan kenapa kita harus mempelajari materi ini yaitu yang pertama untuk memahami konsep fasifikasi dan defasifikasi, kemudian untuk mengetahui peran kedua proses dalam sistem logika fuzzy. Kemudian untuk konsep fasifikasi sendiri, definisi fasifikasi yaitu untuk proses mengubah nilai kris menjadi nilai fuzzy, yang dimana terdapat komponen dalam fasifikasi yaitu ada dua, ada variabel linguistik dan fungsi keanggotaan. Untuk contoh ilustrasinya yaitu misalnya suhu. Nah, suhu ini dia bekerja sebagai variabel linguistik yang dimana diukur dalam derajat Celcius dan dikonversi ke kategori fuzzy. Dingin, normal, panas. Dia itu sebagai dingin, normal, panas. Di sini dia sebagai fungsi keanggotaannya. Nah, kemudian terdapat fungsi keanggotaan dalam fasifikasi. Fungsi keanggotaan Fungsi keanggotaan menentukan sejauh mana suatu nilai kris termasuk dalam suatu kategori linguistik dalam sistem fuzzy. Nilai keanggotaan berkisar antara 0 hingga 1. Contoh untuk suhu. Misalkan kita punya variabel linguistik suhu dengan 3 nilai linguistik. Dingin, normal, panas. Kemudian, jika suhu 30 derajat, fungsi keanggotaan dapat menentukan bahwa keanggotaan suhu dingin nilainya 0,1. Kemudian keanggotaan suhu normal 0,5. Kemudian keanggotaan suhu panas itu 0,9. Kemudian grafik fungsi keanggotaan biasanya berbentuk segitiga, trapesium atau sigmoid. Nah, kemudian untuk konsep defasifikasi sendiri, konsep defasifikasi definisinya. Untuk konsep defasifikasi memiliki definisi proses mengubah nilai fuzzy kembali menjadi nilai kris seperti di awal tadi. Kemudian mengapa defasifikasi diperlukan? Sistem fuzzy memberikan output dalam bentuk himpunan fuzzy, tetapi sistem fisik membutuhkan nilai numerik. Contoh sederhananya, keanggotaan kipas pada kecepatan lambat itu 0,3 dan sedang 0,5 dan cepat itu 0,2. Dikonversi menjadi kecepatan dalam RPM. Maaf, ini mungkin typo, harusnya cepat itu lebih tinggi nilainya dari 0,3. Kemudian untuk metode defasifikasi sendiri ada 5. Ada centroid, mean of maximum, bisector of area, largest of maximum, kemudian smallest of maximum. Kemudian mean of maximum itu dia menentukan titik yang membagi kurva fungsi keanggotaan menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Lebih sederhana dibanding centroid, tetapi hasilnya bisa berbeda dari ekspektasi. Kemudian bisector of area yaitu untuk mengambil rata-rata dari semua nilai yang memiliki derajat keanggotaan maksimum. Contoh, jika ada dua titik dengan nilai maksimum, MOM mengambil rata-ratanya. Contoh cocok untuk sistem dengan output yang memiliki nilai puncak tajam. Kemudian ada largest of maximum. Dia mengambil nilai krisnya terbesar yang memiliki keanggotaan maksimum. Cocok jika lebih mementingkan nilai tertinggi. Kemudian smallest of maximum. Fungsinya untuk mengambil nilai kris terkecil yang memiliki keanggotaan maksimum. Cocok jika lebih mementingkan nilai terendah. Nah, ini untuk contoh yang sentroid sendiri. Metode paling populer dan banyak digunakan menghitung pusat area dari kurva fungsi keanggotaan fuzzy menggunakan rumus berikut. Dan di mana nilai X itu adalah nilai kris. Nilai kris hasil defasifikasi, kemudian keanggotaan X adalah nilai keanggotaan pada titik X. Kelebihannya menggunakan metode sentroid ini hasilnya lebih stabil dan realistis, kemudian kekurangannya itu perhitungannya lebih kompleks. Kemudian untuk contoh defasifikasi sendiri, kemudian untuk contoh defasifikasi pada metode centroid ini, misalkan kita memiliki output fuzzy dengan fungsi keanggotaan berbentuk trapesium, dan setelah proses inferensi diperoleh area seperti di bawah ini. Suhu dan keanggotaan 0,2, suhu 25 dan keanggotaan 0,5, suhu 30 dengan keanggotaan 0,8, suhu 35 keanggotaan 0,5, dan suhu 40 dengan keanggotaan 0,2. Maka kita menggunakan metode centroid, kita menghitung nilai kris suhu dengan rumus berikut.
Kemudian setelah dihitung didapatkan nilai X yang bisa digunakan untuk mengontrol, misalnya 29 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu defasifikasi adalah proses mengubah nilai fasi menjadi nilai kris. Metode yang paling umum adalah centroid karena memberikan hasil yang lebih stabil. Kemudian pemilihan metode tergantung pada kebutuhan sistem yang sedang dirancang. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.